Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Di dalam klip malam ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Yonatan Aditya, beliau dekan dari Fakultas Psikologi UPH. Selamat malam Pak Yonatan. Malam Pak Ihan, selamat malam Bu Santi. Untuk topik malam ini kita akan bicara soal bagaimana pilih pacar. Saya juga ditemani oleh Ibu Santi. Beliau background degree-nya adalah MSc in Counseling dari University Edinburgh di UK, Inggris. Nah, pertanyaan yang biasa muncul adalah, dan terutama di kalangan kaum muda, bagaimana sih caranya milih pacar ya? Jadi kalau ada 3 nasihat paling penting yang akan diberikan kepada orang yang minta nasihat cari pacar, apa itu kira-kira? Saya ke Bu Santi dulu. Silakan Bu Santi. Oke, waktu saya kasih nasihat ini tentu aja itu sangat berpengaruh dengan pengalaman saya pribadi ya. Jadi 3 nasihat ini pasti tentu saja bukan sesuatu yang exhaustive, maksudnya lengkap. Tapi saya rasa kalau saya diminta nasihat itu mungkin saya akan memberikan nasihat seperti ini ya. Yang pertama itu saya selalu menggunakan analogi seperti kayak perahu gitu ya. Mencari pasangan itu seperti kita di dalam sebuah perjalanan. Gitu. Jadi kita punya elemen destinasi mau menuju kemana, dan juga kita membutuhkan seorang partner atau teman di dalam kita berlayar. Kira-kira seperti itu. Jadi saya akan memberi nasihat, carilah orang yang memiliki destinasi yang sama dan juga bisa menjadi teman yang menyenangkan gitu, yang membuat perjalanan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya saya dulu berpikir kalau saya ketemu orang yang menyenangkan gitu, saya pernah ketemu ada orang yang menyenangkan, tapi destinasinya nggak sama gitu ya. Berarti kan saya harus melepaskan destinasi saya itu untuk demi bersama dengan dia. Gitu. Nah, saya nggak merasa rela gitu. Atau saya juga ketemu orang yang destinasinya sama, tapi tuh kayaknya nggak nyenengin gitu berada di satu kapal dengan dia gitu. Dan saya berpikir ya itu bisa naik kapal masing-masing ya, mungkin kita menuju tujuan yang sama gitu. Nggak perlu dia berada di kapal saya gitu, atau saya di kapal dia gitu. Jadi saya akan memberi nasihat yang pertama adalah carilah orang yang ibaratnya waktu head dan juga heart kita tuh agree. Jadi secara pikiran kita tidak punya keberatan-keberatan objektif terhadap orang itu. Secara hati kita juga nggak punya keberatan-keberatan. Kayaknya nih orang gue nggak senang gini-gini, nggak ada kayak gitu ya. Itu sebenarnya satu nasihat yang paling utama yang saya pakai gitu ya dulu. Nah yang kedua, nasihat kedua adalah jangan terburu-buru. Karena menurut saya itu di dalam memilih pasangan itu kita membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu untuk apa? Untuk mengenal diri kita. Karena kalau kita nggak kenal diri kita, kita pasti nggak bisa mencari pasangan yang cocok sama kita ya. Dan juga kita butuh waktu untuk bertumbuh menjadi seorang pribadi yang juga baik gitu. Kalau pribadi yang nggak baik, rasanya sulit ya untuk mendapat pasangan yang sepadan tuh yang baik juga gitu. Jadi we need more time gitu untuk kita bisa bertumbuh, menjadi lebih dewasa, menjadi pribadi yang baik. Terus juga butuh waktu juga untuk mengenal orang-orang di sekitar kita itu secara otentik gitu. Jadi membutuhkan setting-setting yang alami ya untuk mengenal orang tuh dengan baik gitu, dengan benar sebenar-benarnya. Dan juga membutuhkan setting yang beragam. Dan itu butuh waktu. Kalau kita terlalu cepat mengambil komitmen, sama orang ini misalnya, kita nggak punya waktu untuk berkenalan dengan banyak orang-orang lawan jenis yang lain. Dan kita sulit untuk mengerti bahwa orang ini sebenarnya nggak nyaman gitu. Mungkin kita akan pikir kayaknya segini nyaman deh. Nah nanti mungkin kenal orang lagi, kok lebih nyaman sama yang ini ya gitu. Jadi jangan terlalu cepat juga mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, nasihat saya adalah cobalah bertumpu pada hal-hal yang sifatnya itu stabil gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita itu pilih pacar cuma semata-mata misalnya karena misalnya cantik ya atau ganteng. Nggak apa-apa sih suka sama orang karena cantik atau ganteng. Ganteng that's okay. Cuma jangan itu aja gitu maksudnya. Karena itu bukan sesuatu yang stabil. Satu hari kita akan menjadi tua dan kita mungkin tidak cantik dan tidak ganteng lagi. Lalu apa yang tersisa gitu ibaratnya. Jadi juga jangan bergantung pada misalnya kekayaan, itu juga tidak stabil ya. Atau misalnya kadang-kadang kalau perempuan tuh perlakuan-perlakuan yang manis gitu ya dari pria-pria tertentu ya mungkin PDKT sama kita gitu. Aduh ini sweet banget nih, dia suka kasih saya gini. Kalau saya sih termasuk orang yang nggak bisa ya terbeli dengan hal seperti itu, karena saya pikir
lu pas ngejar gue aja kayak gini ya, ntar kalau udah menikah sih kayaknya enggak gitu. Jadi lebih baik mencoba untuk memilih pacar itu, kalau kita pikir-pikir kenapa ya aku pilih dia gitu, punya nggak hal-hal yang stabil gitu di dalam diri dia yang kita lebih bisa yakini gitu untuk sepanjang hidup kita lah. Kira-kira gitu ya Pak Ihan ya. Tapi ini kalau pacarannya memilih pacar untuk menikah ya. Apa ada tujuan lain memilih pacar? Saya dengar sih ada ya. Oke. Jadi kalau misalnya milih pacarnya bukan untuk menikah ya mungkin nasihatnya lain ya. Oke. Ini untuk menikah lah paling sedikit ya. Iya. Oke, thank you Bu Santi. Dan ini tampaknya memang nasihat-nasihat yang diberikan terutama untuk kaum wanita begitu ya. Yang gambaran diberikan adalah journey, satu perjalanan, pilihlah teman yang punya stabilitas, tapi juga pilihlah teman yang memang nyaman untuk satu perahu, begitu gambarannya. Saya mau ke Pak Yonatan Aditya nih. Jadi kalau milih pacar, apakah gambarannya memang journey seperti itu, lalu 3 nasihat apa yang Pak Yonatan akan berikan? Ya, saya nggak menduga ternyata mirip ya. Yang disampaikan Bu Santi itu mirip sama saya. Sekalipun mungkin agak beda detailnya, tapi ya seperti itu kira-kira. Jadi kalau saya itu kalau 3 ya. Pertama itu ya mengenal diri. Lalu yang kedua itu mengenal menikah itu mau apa sih? Jadi itu kan journey. Tujuannya itu mau kemana itu. Tujuannya kita mau pergi kemana. Lalu mengenal diri. Lalu mengenal calon pasangan itu. Jadi tujuannya sama. Bisa nggak ya saya dengan dia itu menuju ke tujuan saya itu. Jadi pertama mesti mengenal, saya ini menikah mau apa ya. Contohnya, kalau memang menikah mau supaya hidupnya duitnya banyak, ya cari orang kaya kan. Tapi memang iya, menikah itu cuma supaya kaya. Kan itu dong. Tapi ya oke aja kalau dia maunya begitu kan. Tapi ya, jadi benar-benar tahu menikah itu tujuannya apa. Kemudian mengenal diri, karena kan banyak orang tuh pacaran sama seseorang itu karena keras gitu ya. Tapi kerasnya apa? Nggak tahu. Jadi cuma follow my heart. Tapi lalu apa gitu? Kan ada orang yang pacaran itu selalu sama orang yang menyakitkan dia. Tapi berkali-kali putus ya begitu terus. Karena dia selalu tertarik kepada orang yang menyakiti dia. Tapi kerasnya sama-sama orang seperti itu terus. Jadi itu perlu tahu dirinya itu seperti apa. Saya ini siapa sih? Latar belakang saya itu seperti apa ya? Orang tua saya itu seperti apa? Jadi saya itu selalu memberi contoh kalau ke mahasiswa saya itu mencari pacar itu seperti ada GPS-nya gitu. Nah sekarang masalahnya GPS-nya itu benar atau salah ya? Kan saya pernah naik mobil itu cari itu Dukcapil di Garaksa itu. Saya sudah curiga ya ini kok masuk pelosok gitu. Lalu akhirnya itu yang ngomong GPS-nya, your destination is on the left. Lalu saya lihat on the left. Nah, memang ini rumah kampung ini kantornya Dukcapil. Nah, ya seperti itu ya. Siapa tahu GPS-nya salah gitu. Jadi selalu keras sama orang yang salah. Nah, itu mesti mengenal dirinya. Nah, kalau orang tuanya baik-baik, ya dia dibesarkan dengan baik, ya mungkin follow their heart oke-oke aja. Tapi kalau enggak, waduh, yaitu akan menuju, jadi GPS-nya akan mengantar dia menuju ke toxic relationships. Kalau nggak sadar, ya selalu begitu. Nanti kalau orang baik-baik, dia akan merasa apa? Saya nggak senang itu. Lalu ada itu dulu. Jadi dia itu selalu tertarik pada orang yang itu loh, pemabuk, ketua geng. Kalau ada cowok baik-baik yang mendekati dia itu merasa nggak layak. Nah, kalau ini nggak diberesin, kan nggak selesai itu. Karena itu benar-benar sangat penting mengenal diri sendiri. Kemudian ya tujuannya, lalu yaitu mengenal orang lain. Tapi ini kan saling berkaitan ya.
Kalau saya nggak mengenal diri saya dengan baik, saya juga nggak bisa mengenal orang lain dengan baik. Karena ya bias-bias tadi itu. Jadi yang paling penting ya itu sih. Mengenal diri mestinya. Mengenal diri. Saya ini siapa? Kalau saya semakin dewasa, ya kemungkinan pernikahannya berbahagia semakin besar. Itu aja sih. Oke, jadi gambarannya bahwa satu perjalanan ya itu sama ya. Lalu juga bagaimana kita tuh mengenal diri. Ini tantangannya lebih berat lagi ya karena berarti semua orang tuh punya needs ya. Lalu juga punya insecurity ya, dideketin cowok baik atau cewek baik, terus merasa saya tuh tidak deserve ya kepada yang baik. Saya sukanya yang bad boys ya. Nah itu kita ada gejolak-gejolak tersendiri yang kita mungkin nggak sadar ya. Saya ingin ke Bu Santi nih pelan-pelan ya. Kan kita memang punya needs dan sebagainya dan kita bisa nggak aware ya. Dan kata cewek-cewek sih memang bad boys itu ya, kalau good guys membawa kita ke heaven ya, kalau bad boys membawa heaven kepada kita gitu ya. Sehingga lebih disukai katanya. Itu gimana nih Bu Santi komentarnya? Kalau saya pribadi tentu saya tidak mewakili banyak perempuan mungkin ya. Kalau saya sih nggak tertarik ya sama bad boys. So, maksudnya boleh aja sih bad boys asal nggak mungkin karakternya bagus ya kalau bad boys ya. Ya bukan yang alim gitu ya, bukan yang apa santun, tapi kok rada nabrak-nabrak. Mungkin itu yang dianggap lebih ini ya, punya greget gitu ya kadang-kadang ya bad boys itu ya. Tapi nggak tahu ya kan bedain yang bad boys yang nakal sama yang jahat kadang bisa tipis Iya juga. betul. Ya. Benar. Kalau saya soalnya mikirnya saya selalu memproyeksikan itu kan pacaran itu kan untuk menikah gitu kan. Saya rasa saya nggak mau gitu. Saya anak-anak saya punya ayah yang kayak begitu gitu. Jadi saya rasanya nggak pernah sih tertarik sama orang yang kayak misalnya nggak mau belajar gitu ya, nggak punya arah hidup dan sebagainya gitu. Bukan nggak mau berteman ya, saya sih berteman sama semua orang. Tapi kalau misalnya kalau orang propose aja, saya pernah tanya gitu, maksudnya kenapa kamu berpikir bahwa hubungan ini akan works gitu. Kalau dia nggak bisa kasih argumentasi, ya saya juga nggak bisa mau memikirkan proposal itu gitu kan. Ya lu sendiri aja kagak ada reason gitu. Kenapa kamu mempropose ke saya gitu? Gimana? Ya kan betul nggak? Kalau namanya proyek seumur hidup kan, lu mesti ada alasan dong gitu kan. Orang bikin proyek yang cuma sebentar aja ada proposalnya begini, argumentasinya kenapa ini akan berhasil. Masa mempropose ke saya, ya dicoba aja gitu kan. Waduh nggak bisa kan. Jadi mesti ada alasan-alasan yang jauh lebih stabil gitu. Mungkin karena saya orangnya agak rasional ya. Jadi saya membutuhkan sesuatu yang lebih kayak bisa bersaung gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang harus reasonable begitu ya? Iya, kayaknya mungkin nggak yang harus bisa diterima oleh pikiran saya gitu. Karena arahnya proyeksinya kan ke pernikahan kan. Nah, saya balik lagi nih ke Pak Yonatan karena memang bidangnya psikologi ya. Jadi kalau tantangannya memang mengenal diri ya, itu kan sulit juga ya. Kali ada yang orang yang seumur hidup tetap nggak kenal diri ya. Ada usulan-usulan untuk mengenal diri terutama untuk pilih pacar nggak Pak Yo? Kalau saya itu selalu meminta mahasiswa saya itu memikirkan keluarganya sih. Bagaimana ya relasi kedua orang tua mereka itu? Relasinya baik enggak? Lalu bagaimana orang tua itu memperlakukan mereka? Perlakuannya baik atau enggak? Nah, itu akan sangat mempengaruhi cara dia mencari pacar, konsep dirinya seperti apa. Lalu ya kalau attachment itu menurut saya sangat penting. Jadi ya mungkin perlu tes attachment-nya itu ya. Lalu itu banyak lah yang macam-macam. Mungkin lebih berkaitan ke arah psikoanalisa gitu. Karena katanya mencari pacar itu lebih ke arah unconscious. Mungkin secara sadar itu tahu, oh iya, pacar yang baik itu begini, oh, A, B, C, D. Tapi kenyataannya itu nggak tertarik itu sama orang A, B, C, D. Tertarik sama E, F, G, H. Nah, tapi kalau orang seperti Santi gitu ya mungkin nggak gampang terjebak.
Karena apa? Rasional. Yang sering terjebak itu kan yang itu loh. Ya cuma itu, follow their heart itu. Yang penting nyambung. Ada setruman katanya. Ada setruman. Jadi kalau ada setruman itu baru mau pacaran. Wah, itu sering salah itu kalau itu. Jadi, nah itu yang perlu dipikirin. Kalau saya dulu juga nggak mengenal diri sih waktu saya pacaran waktu kuliah itu. Saya juga nggak mengenal diri. Tapi ya saya itu rasional ya. Jadi saya kalau mendekatin cari pacar itu saya nggak, oh ya saya tertarik kalau deketan lalu saya duduk gitu. Enggak. Saya buat kriteria itu cari. Mau cari pacar itu saya buat kriterianya. Saya cari udah, ini orang yang cocok sama kriteria ini siapa? Paling cocok. Ya udah saya deketin. Walaupun nggak suka ya Pak? Iya. Wah, hebat. Ini makin lama makin menarik nih. Saya mau lempar lagi ke Bu Santi ya, karena kebetulan dulu ada gelarnya juga di bidang teknik elektro. Jadi kalau ngomong setrum menyetrum ini nyambung nih. Iya betul. Tinggal pilih tegangan tinggi apa rendah ya. Betul ya. Nah jadi rupanya Pak Yonatan dan Bu Santi itu sama-sama rasional ya, jadi bisa bikin list gitu ya. Terus ini saya ke Bu Santi ya, kalau misalnya listnya itu nyambung tapi nggak nyetrum sama ini kayaknya listnya nggak terlalu cocok gitu ya, tapi nyetrum banget ya, nyetrumnya kuat gitu ya. Itu gimana cara milihnya, Bu Santi? Bagaimana cara milihnya ya? Kalau terus terang saya pernah ya berada di dalam satu situasi seperti itu. Maksudnya, jadi memilih itu berdasarkan list ya, A, B, C, D, E, F, G gitu. Lalu ketemu orang tuh, oh ya tik 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 tik, wah semuanya ketik gitu ya. Nah, tapi sebetulnya hati saya itu ternyata memiliki sebuah keberatan-keberatan. Gitu. Tapi itu karena saya rasional, saya acuhkan gitu ya. Kayak teriakan-teriakan dari hati itu saya pikir, oh nanti suatu hari juga akan berubah gitu. Ya saya merasa saya terjebak dalam satu situasi yang seperti itu ya, yang sangat rasional. Jadi komitmennya tinggi, tapi sebetulnya ada sesuatu yang mengganjal gitu dalam hati saya. Nah, itu yang saya bilang, saya ketemu sama orang yang destinasinya sama, tapi sebetulnya dia bukan orang yang membuat saya nyaman gitu. Nah, untungnya di dalam perjalanan hidup saya itu seakan-akan saya bisa bilang Tuhan berintervensi itu mempertemukan saya dengan orang-orang yang kayaknya menyenangkan gitu ya. Dan di situ saya mulai mempertanyakan, kalau begini apa alasan saya jalan sama pacar saya ini gitu? Kok saya bisa, ini cuma temen loh, tapi kok saya bisa lebih merasa at home ya sama dia gitu. Nah itu mulai konsepnya jadi mulai kayak deskonstruksi ya. Jadi mulai kok kayaknya ada something wrong nih gitu. Nah makanya waktu itu akhirnya saya menambahkan, oh nggak bisa cuma kamu pakai pikiran aja atau head aja gitu. Saya rasa perlu juga mempertimbangkan rasa nyaman kita, orang yang cocok, kita merasa bisa menjadi diri sendiri. Karena itu adalah pribadi aku sendiri gitu. Kayaknya kalau milih orang yang tik 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 memenuhi itu mungkin ada banyak orang gitu. Tapi kalau yang aku bisa merasa cocok, mungkin kayak bercandanya, humornya ya, kan nggak bisa bayangin kalau orang destinasinya sama aku, tapi kalau dia bercanda buat aku garing gitu, kayaknya kita hihi gitu, nggak lucu gitu. Terus atau kalau aku bercanda dia nggak ngerti, kita harus jelasin kan, aduh itu maksudnya torturing banget ya hidup dalam seperti itu gitu. Jadi aku rasa di situ aku memutuskan satu konsep yang itu. Saya rasa ya udah oke, kayaknya kita punya destinasi yang sama, nanti kita ketemu di sana, silakan naik kapal masing-masing gitu. Kayaknya nggak enak nih kalau kita satu kapal gitu, karena gue sekali-sekali pengen jadi diri gue sendiri dong gitu. Ya, jadi reason alone nggak cukup ya tampaknya. Jadi setruman dan kenyamanan itu juga penting ya. Dan di dalam kasusnya Bu Santi kali yang encountering dengan yang lain-lain itu yang memperlihatkan oh ternyata ada variasi-variasi ya. Ternyata ada yang nyetrum, ada yang enggak. Jadi rupanya ini saya mau ke Pak Yonatan nih pelan-pelan ya. Apakah seorang psikolog akan menyetujui misalnya bahwa kalau punya pacar banyak, jadi jangan sama sekali nggak pacaran atau pacaran cuma sekali terus nikah gitu, itu lebih menguntungkan kalau punya pacar banyak, Pak Yo? Maksudnya pacar banyak itu pernah putus begitu ya? Bukan satu waktu pacarnya banyak gitu kan? 5 gitu sekaligus ya.
Ya, ya, artinya pernah Kalau mencoba ya. kalau menurut saya itu relatif aja sih ya. Ya kalau udah merasa, nah itu kembali lagi. Dia sudah mengenal dirinya dengan baik atau enggak, sejauh mana relasinya sama, bagaimana dia mengenal pacarnya itu dengan baik. Hmm. Ya kalau sudah ketemu sekali lalu merasa cocok dan benar ya nggak apa-apa sih. Hmm, Asal jangan ketemu baru sebulan lalu menikah gitu ya. Itu betul. calon disaster itu. Hmm. Jadi itu nggak masalah sih. Bila sekalipun udah pacaran 10 kali dia nggak selalu nggak mengenal dirinya, ya nggak ada Oh. gunanya juga. Hmm. Jadi yang penting itu dia sudah kenal dirinya dengan baik, kenal pasangannya dengan baik, atau mungkin ini loh. Kalau dia dewasa, pacarnya dewasa, ya udah sih. Ya Hmm. sekalipun mungkin agak susah ya. Ya, karena Sekali ketemu gitu mungkin ya nggak tahu juga sih. Tapi mungkin ya agak susah. iya. Jadi usulan Bu Santi yang jangan terburu-buru itu juga mungkin di situ ya gunanya ya, Betul. supaya bisa belajar relasi dulu ya. Hmm, Itu saya sangat setuju sih. Karena kebanyakan pernikahan bermasalah itu ya itu terlalu cepat. terlalu cepat, 3 bulan gitu. Padahal udah diingetin, kamu yakin ini? Yakin. Nah, selalu begitu dong. Tapi setelah menikah menyesal. Ya, selalu begitu. Hmm. Tapi kalau yakin berarti setrumannya tinggi ya itu ya. Cuman mungkin reasonnya yang nggak dipakai malah ya kali ya. Kan ada juga yang karena masalah ya udah terlanjur, keluarganya sudah setuju. Jadi kan di Indonesia kan Benar. pernikahan itu bisa urusan keluarga. Ya. Oh iya iya, udah dijodohin terus udah fix semua, masa saya check out ya dari relasi ini begitu ya? Ya, Iya, bukan. udah nyobarin kemana-mana, udah tahu semua keluarga besar-besar udah tahu. Masa lalu batal? Nah Heeh. itu, Padahal gitu-gitu itu yang walaupun konsepnya pas ditanya pendeta, apakah ini yang mau diterima, tetap masih bisa bilang enggak, tapi ya mana mungkin kita bilang enggak Iya. lagi gitu ya. iya. Oke, oke. Nah ini jadi mungkin bisa ada diskusi yang lebih lanjut ya soal komitmen atau intimacy dan passion begitu ya. Karena ternyata relasi itu banyak komplikasinya ya. Kita akan lanjut di klip yang berikutnya.